Baik saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang pelajaran ke-11 yang berjudul konflik yang akan datang. Tentunya kita sebagai umat Tuhan akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi konflik yang akan datang ini. Hal ini akan membuat kita untuk senantiasa bersedia dan siap untuk menghadapi konflik yang akan datang. Dan saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menghadapi konflik ini. Di sini ada dua narasumber kita, Bapak Pendeta Bestumiang. Salam Pak Pendeta. Shalom Pak Yunus. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Joel Siborus. Salam Pak Joel. Shalom, shalom. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan pembahasan kita pelajaran 11 dan sebagai ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah pernyataan Yesus, doa Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus menjelang penyaliban sebelum dia ditangkap. Doa Yesus ini menguatkan murid-muridnya agar murid-muridnya senantiasa bersedia menanti kedatangan yang sangat genting. Dan pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita juga dikuatkan dalam masa-masa sulit yang akan datang. Pada saat ini ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk kita bahas bersama. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apakah tema menyeluruh dari kitab Wahyu tentang konflik kosmis antara baik dan jahat? Waktu ini Pak Pendeta persilakan. Baik, terima kasih Pak Yunus dan selamat sahabat bagi kita semua, pemirsa dimanapun saudara berada. Apa tema menyeluruh dari kitab Wahyu? Ya, jadi kalau kita baca Alkitab kita di dalam Wahyu 14, ayat 7, ayat 9, dan ayat 12. Firman Tuhan katakan, Wahyu 14, ayat 7, ayat 9, dan ayat 12. Ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Kemudian, di ayat yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Kemudian ditutup dengan ayat yang ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau kita baca ketiga ayat ini, apa inti dari kitab Wahyu adalah bahwa masalah tentang penyembahan. Ya, di ayat 7 tadi disebut, ya, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Ya, sembahlah dia. Ya, siapa dia? Allah yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, ya, yang menjadikan air. Jadi mengenai penyembahan kepada Allah. Lalu yang kedua juga di ayat 9 tadi juga mengenai penyembahan. Ya, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya. Jadi konfliknya adalah konflik penyembahan. Siapa yang akan disembah? Siapa yang umat Tuhan akan sembah dalam kehidupan ini? Apakah menyembah Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi dan laut dan segala isinya, atau justru menyembah patung? Ya, menyembah patung. Jadi kita harus berada di dua pihak, tidak bisa di tengah, tidak ada abu-abu. Ya, kita harus menentukan apakah kita akan menyembah Allah atau justru kita akan menyembah setan atau iblis, ya, atau Allah yang lain. Mungkin itu Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi kita harus pastikan kita di pihak yang mana gitu ya Pak Pendeta, di salah satu pihak tersebut gitu ya. Baik Pak Joel, mungkin boleh penjelasannya. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa
Temanya adalah penyembahan. Saya tertarik baca kitab suci di kitab Wahyu ayat 12. Maaf. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Kalau kita baca maka berbunyi demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Ini penyembahan. Ketika umat-umat Tuhan atau ada sekelompok manusia yang menyembah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dengan cara sesuai dengan firman Tuhan, maka di sana terjadi konflik dengan setan. Kalau kita baca kitab Wahyu secara menyeluruh, sepertinya di sana ada peperangan. Nah, ini peperangan apa? Yaitu antara setan dan Allah itu sendiri. Tentu yang menjadi yang menjadi perebutannya adalah kita manusia. Jadi kita luar biasa. Karena kenapa? Kita sedang disaksikan jagat raya sekarang. Kita menyembah kepada siapa? Nah, itulah saya kira yang menjadi tema pelajaran kita. Dan ditambahkan, seruan terakhir Allah adalah seruan untuk tetap setia kepada Kristus meskipun ada penganiayaan. Apapun dikatakan yang terjadi, baik dari ekonomi, dari tekanan lingkungan atau komunitas, dikatakan tetaplah setia di dalam penyembahan kepada Tuhan dengan cara yang benar. Karena banyak sekarang orang menganggap dirinya benar dalam penyembahan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joel Siborok. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bahwa rangkuman daripada kitab Wahyu ini menyatakan memang tentang penyembahan kepada Allah atau kepada setan. Untuk mengetahui apakah kita benar-benar mengikuti Tuhan atau tidak, kita akan melihat dari penjelasan berikutnya. Saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah sebagai berikut. Bagaimanakah kita dapat merasakan kuasa Allah yang meliputi hidup setiap orang dalam menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman ini, yang menyatakan bahwa yang dinyatakan melalui tanda binatang dan kuasanya. Silakan Pak Pendeta. Baik, makasih. Bagaimana kita dapat merasakan kuasa Allah? Saya mungkin membawa kita kepada pengalaman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, apa yang mereka rasakan ketika mereka diperhadapkan antara dua pilihan, menyembah Tuhan atau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, patung emas yang didirikan. Karena itu perintah untuk menyembah patung atau menyembah Tuhan. Tapi sangat luar biasa, kita sudah membaca akan kitab Daniel, bagaimana mereka ini ya tentang kepercayaannya, keyakinannya, imannya, menaruh kepercayaan atau imannya. Kalau kita baca Alkitab kita di dalam kitab Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang 18 ya, dia katakan begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Sangat luar biasa. Ancaman dihadapkan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau menyembah patung, ancamannya adalah mati. Mereka akan binasa, mereka akan
dibuang ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tetapi ancaman itu tidak membuat mereka gentar. Tidak membuat mereka jadi takut. Kenapa? Karena saya yakin bahwa Roh Tuhan sudah menguasai hati mereka. Roh Tuhan sudah berkuasa dalam kehidupan mereka. Maka mereka tidak ragu sedikit pun. Mereka tidak takut akan kematian. Yang mereka takutkan adalah kalau Tuhan membinasakan mereka karena tidak menurut atau tidak setia kepadanya. Maka dengan lantang mereka menjawab, kami tidak akan menyembah patung. Tetapi kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau melepaskan kami dari hukuman Tuanku karena tidak mau menyembah patung, biarlah itu terjadi. Sangat luar biasa. Dan saya pikir inilah juga yang harus menjadi bagian kita umat Tuhan. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan itu, maka beranikah kita? Atau saya mengajak kita, harus berani kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego untuk tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya pendapat Bapak Joel. Baik. Tadi penyampaian Pak Pendeta sangat menguatkan. Oleh karena itu saya ingin membaca beberapa ayat. Ini ada beberapa ayat. Saya mulai dengan Yohanes 16 ayat 2. Saya bacakan demikian. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini luar biasa. Jadi ketika mereka-mereka itu atau yang melakukan penganiayaan itu, pada dasarnya mereka menganggap mereka sedang berbakti kepada Allah. Mari kita baca lagi Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini motivasi buat kita. Karena kenapa? Udah diramalkan atau diberitahukan sebelumnya bahwa kita akan dianiaya dan diberikan jaminan. Apapun yang terjadi, bahkan dikatakan tadi jika kematian pun akhirnya, jika kita bertahan, maka kita akan selamat. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi memang ini menjadi pegangan buat kita. Kadang ketika kita teraniaya, kita kira kita tidak disertai Tuhan. Tapi justru itulah konsekuensinya. Karena kenapa? Dikatakan di ayat yang lain, karena kita bukan dari bagian dunia ini. Maka dunia ini akan menganiaya kita. Tetapi apa yang disebutkan di dalam ayat inti kita tadi? Kalau kita baca di ayat inti kita tadi, apa dikatakan? Ini menjadi pegangan utama kita. Dikatakan Yohanes 17 ayat 17. Saya bacakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hanya firman Tuhan kebenaran. Itu menjadi pegangan kita. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan dengan setulus-tulusnya, maka Tuhan akan menguduskan kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ini Alkitab yang mengatakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joel. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Bapak Pendeta, pengalaman Daniel di mana ketika dia dihadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika dihadapkan dengan tantangan yang sangat membuat kita bisa takut dikatakan ya, ketika ada dua pilihan antara menyembah Allah dan menyembah patung. Ketika ditanya, jika engkau menyembah Allah, maka engkau akan mati. Dan juga seperti juga yang dikatakan bahwa ketika dia merasakan siksaan, tapi dia merasakan seperti sedang beribadah ya, malah justru sedang beribadah. Namun
pada saat ini mungkin kita mendengarkan pelajaran yang sebegitu seakan-akan mudah ya, tetapi ketika kita dihadapkan dengan kehidupan sekarang ini sangat susah. Nah, sehingga muncul pertanyaan ketiga, Pak Pendeta. Bagaimana kita dapat berkomitmen untuk terus fokus kepada hadirat Allah sebagai pemberi kuasa kepada orang-orang yang benar untuk dapat menang dan setia sampai akhir. Oke, bagaimana kita berkomitmen? Jadi memang kalau kita baca kitab Wahyu, ya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, jadi artinya perlu komitmen, perlu ketetapan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun ada banyak tantangan kita hadapi. Bagaimana caranya? Ya, saya pikir ada beberapa hal. Ada 4 minimal. Yang pertama, ya tetapkan komitmen. Buat komitmen untuk setia. Putuskan dalam hatimu untuk setia kepada Tuhan. Karena kita sudah membaca Alkitab, kita sudah tahu bagaimana endingnya. Yesus pasti menang, maka tetaplah setia di dalam Yesus. Kalau kita sudah tahu rahasianya, Yesus pasti menang, ya sudah, ikut saja. Ya walaupun memang tantangan sudah pasti akan kita hadapi. Ada banyak pencobaan, penganiayaan yang akan dialami oleh Tuhan. Yang kedua adalah prioritaskan waktu kita dengan Tuhan. Setiap hari kita harus berhubungan dengan Tuhan. Karena waktu itu kita tidak tahu kapan akan terjadi dalam hidup kita. Bisa saja hari ini, besok, atau lusa. Tetapi biarlah kita sebagai umat Tuhan selalu menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, teruslah belajar dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan Alkitab seperti yang ayat inti kita tadi. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Umat Tuhan harus bergantung kepada kebenaran itu. Ya, itulah prinsip hidup yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah, saya pikir mengandalkan Roh Kudus. Ya, kita perlu memohon agar Roh Kudus Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi akan terus menuntun hati dan pikiran kita agar boleh terjadi penyerahan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ellen White, saya baca sedikit kutipan yang dititipkan oleh Ellen White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 503, katakan begini. Agar dapat menanggung pencobaan yang datang, mereka umat Tuhan, kita semua, harus mengerti kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya. Mereka bisa menghormatinya hanya apabila mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai tabiat Allah, pemerintahannya, dan maksud-maksudnya, dan yang bertindak sesuai dengan itu. Hanya mereka yang membentengi pikirannya dengan kebenaran-kebenaran kitab suci yang akan bertahan melawan pertentangan besar terakhir itu. Jadi memang nasihat ini mengingatkan kita dan menasihatkan kita agar kita bentengi pikiran kita dengan firman Tuhan dan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya pertolongan Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sangat luar biasa tadi, ada 4 poin ya Pak Pendeta ya. Saya rasa itu sangat luar biasa jika kita terapkan yang 4 poin tadi. Selanjutnya Bapak Joel boleh ditambahkan. Baik, bagaimana caranya supaya kita berkomitmen? Maka kita pertama harus memilih dulu. Memilih kita menyembah kepada siapa. Di samping tadi semua yang sudah kita pelajari, kita harus menetapkan hati kita memilih siapa. Ketika kita memilih menyembah Tuhan yang sebenarnya, maka kita harus menetapkan hati kita bahwa kita akan bertahan apapun yang terjadi. Mungkin kita jatuh bangun di dalam iman, tetapi Tuhan adalah Maha Pengasih. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menguatkan kita dan akan mengampuni kita. Dikatakan tadi ada 4 hal yang harus dipenuhi. Artinya bagaimana kita cara memenuhi 4 hal tersebut? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Karena kenapa? Seperti ayat inti
mengatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana kita tahu kebenaran kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Sehingga dikatakan firman Tuhan adalah di atas segalanya, melebihi pendapat-pendapat para ahli. Karena di bumi ini banyak sekali ahli yang mengaku ahli. Tetapi Alkitab adalah penuntun yang sebenarnya. Jadi ketika kita berkomitmen untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya, maka kita harus membaca firman-Nya agar kita dapat dikuduskan, karena firman Tuhan adalah kudus. Yang terakhir adalah saya ingin membaca kitab suci Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Ini merupakan pengharapan kepada kita. Tadi sudah dibacakan Pak Pendeta, tapi saya rindu membacanya kembali. Demikian saya bacakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Inilah komitmen kita. Inilah motivasi kita. Bahwa apapun yang terjadi di dalam mempertahankan dalam hal penyembahan yang benar, meskipun kita menderita seperti ditinggal, tapi ternyata Tuhan melihat itu semua. Dan dikatakan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Joel atas penjelasannya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran 11 ini sangat luar biasa, di mana konflik yang akan datang yang begitu menyeramkan, tapi kita bisa menghadapinya dengan tadi penjelasan-penjelasan yang sudah kita dengarkan dari beberapa narasumber kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tetap kuatkan pilihan kita, menyembah kemana kita akan menyembah, dan seperti tadi intinya adalah ketekunan orang-orang kudus, di mana umat Tuhan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, sebagai closing statement, boleh mungkin Pak Pendeta sampaikan. Baik, makasih saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi kesimpulan dari pelajaran yang boleh saya dapatkan, mudah-mudahan ini boleh kita terima, bahwa pelajaran minggu ini mengungkapkan konflik yang akan datang, yaitu mengenai penyembahan. Kepada siapa kita akan menyembah? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan, atau justru kita menyembah kepada iblis, yang memang iblis dari awalnya dari sorga ingin disembah. Kemudian dalam hal ini, ya, biarlah kita sebagai umat Tuhan, ya, seruan terakhir, seruan untuk tetap setia kepada siapa? Kepada Kristus. Meskipun akan menghadapi penganiayaan, akan menghadapi mungkin boikot ekonomi, pemenjaraan, bahkan mungkin akan menghadapi putusan-putusan pengadilan tentang hukuman mati. Bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kita telah diamarkan hari ini agar kita tetap setia. Dan Tuhan akan menolong kita. Bila mana hari itu terjadi atau hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menolong kita. Mungkin itu yang boleh saya simpulkan dari perjalanan kita. Terima kasih Pak Pendeta. Dilanjutkan Bapak Joel. Baik. Memang dalam mengikuti Tuhan ada konsekuensi. Ada konsekuensi karena kenapa? Karena kalau kita baca di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seharusnya kita mati. Dikatakan kita adalah menjadi milik setan. Dan kita sangat bersyukur ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus menebus kita dari dosa. Ketika kita ditebus dari dosa, maka seluruh manusia bisa selamat jika kita bergantung kepada Tuhan. Inilah yang menjadi konflik. Setan ingin kita tetap miliknya.
tetapi Yesus mengasihi kita. Yesus memberikan petunjuk, jika engkau mengasihi aku, turutilah semua perintah-perintahku. Inilah firman Tuhan. Firman-Nya kita harus turuti semua. Ketika kita menuruti firman Tuhan, maka Tuhan juga mengatakan, lihat tanda-tandanya. Ketika kita dengar deru perang, ketika pengetahuan bertambah-tambah, ya kan? Ketika terjadi gempa bumi di mana-mana, bumi ini dikatakan seperti wanita yang ingin melahirkan. Sekarang semua itu tanda-tanda itu kita sedang hadapi sekarang. Semoga ini dapat menambah kita untuk lebih berkomitmen lagi. Lebih berkomitmen lagi untuk menyembah Tuhan kita. Tuhan yang kita percayai melalui Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joel. Terima kasih Bapak Pendeta ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih pemirsa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa, di mana makna dari keseluruhan buku Kitab Wahyu tadi sudah dijelaskan, dan bagaimana Allah menyertai kita dalam masa-masa genting ini, dan bagaimana kita harus berkomitmen dalam menjalani kehidupan kerohanian kita pada saat ini. Kiranya dengan penjelasan yang begitu yang luar biasa sudah disampaikan tadi dapat menjadi modal kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi konflik yang akan datang. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.